Wanita disabilitas ini pun mendekati Risu yang duduk di pojok kamarnya itu. Kemudian dia menunjukkan sebuah foto sambil berkata bahwa polisi sedang mencarinya di bawah. Namun Risu hanya diam tanpa berkata-kata. Lalu wanita ini pun bilang kepada polisi yang datang ke rumahnya bahwa dia tidak mengenal pria itu. Lalu di malam harinya Risu pun kabur dari rumah kontrakannya dengan membawa sebuah tas. Di sini Risu mendatangi kamar kontrakan Rani yang berada di lantai atas. Kemudian dia bertanya apa yang terjadi pada Risu. Risu menjelaskan bahwa semua sudah selesai karena polisi sudah menangkap agen travel itu tadi pagi. Sedangkan uang dan paspor kita hilang sia-sia. Mendengar penjelasan Risu, Rani pun merasa syok. Tapi dari lantai bawah tiba-tiba ibu kosnya memanggil Rani karena dokter Suresh datang. Rani membuka pintu untuk melihat Suresh. Kemudian Suresh melambaikan tangan ke arah Rani. Namun Rani hanya diam kemudian masuk kembali ke dalam kamarnya. Dia memberikan ide kepada Risu agar polisi tidak lagi mengejar mereka, yaitu dengan menikahi Suresh. Beberapa hari kemudian pernikahan Rani pun dipersiapkan. Ketika pesta pernikahan ini berlangsung dengan meriah, Suresh terlihat sangat bahagia. Tapi Rani terus saja bersedih sambil menatap Risu yang sedang memainkan musik pernikahan istrinya itu. Di sini juga ternyata Paswan hadir. Dia sekelebat melihat Risu lalu mendekati para pemain musik ini. Tapi untung saja Risu sudah menghilang dari tempat itu dengan seketika. Setelah pesta pernikahan Rani dan Suresh berusaha untuk menggoda Rani. Namun Rani mengalihkan perhatiannya dengan minum-minuman. Dalam pembicaraan mereka, Rani menjelaskan bahwa semua ini adalah sandiwara. Karena dia sebenarnya sudah memiliki seseorang yang bernama Risu. Mendengar itu Suresh tidak marah. Dia bahkan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sesuatu. Lalu pada saat keluar, Suresh pun membawa permainan ular tangga dan mengajak Rani untuk bermain. Ibu kos ini pun merayu pria yang mengontrak kamar di rumahnya. Tapi sebelum dia menciumnya, istri dari pria itu pun melihat mereka dari atas jembatan, yang membuat pria itu pun langsung lari menghindar. Sementara Rani terlihat sangat kecewa mengetahui perselingkuhan mereka. Kejadian tadi lantas membuat Rani marah pada Risu. Tapi Risu menjelaskan bahwa ibu kos itu sangatlah gila dan selalu mengikutinya. Namun Rani tetap saja marah meninggalkan Risu. Mendapati hal itu, Risu segera menarik Rani. Dia mengatakan, terakhir kali aku memotong tanganku karena perselingkuhanmu. Dan aku ikhlas menerima semuanya. Tapi sekarang jika kamu pergi meninggalkanku, maka aku akan menghabisi Suresh. Karena cintamu sudah membuat aku menjadi penjahat, ujar Risu. Di malam harinya Rani yang sedang duduk dihampiri oleh Suresh. Suresh kemudian menggendong Rani yang mabuk masuk ke dalam kamar. Lalu membaringkan Rani ke tempat tidur itu. Keesokan harinya mereka pun kembali berbicara. Di sini Suresh kemudian menyuruh Rani untuk menelpon Risu dan mengajak dia untuk bertemu.